kelompok 3, kami akan mewawancarai 3 narasumber kami, yaitu yang pertama ada Miss Meita, yang kedua ada Carlita, yang ketiga ada Brian. Oke, kita lanjut aja ke wawancaranya. Nah, di sini ada informan kita. Yang pertama ada Miss Meita selaku guru mapel sejarah. Nah, sekarang kan zaman udah canggih nih. Ada AI, ada ChatGPT, dan aplikasi lainnya yang bisa membantu siswa-siswi dalam mengerjakan tugas atau menyalin tugas gitu. Nah, untuk sekarang kita akan menanyakan ke Miss Meita terkait dampak AI atau ChatGPT di warga SMA Prestasi Prima nih guys. Lanjut aja ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah penggunaan AI dapat mempengaruhi pola pikir siswa-siswi? Oke, kalau ditanya bukan ChatGPT, AI dapat mempengaruhi pola pikir siswa, tentu iya gitu. Kenapa saya bilangnya iya? Ini juga sudah berdasarkan penelitian juga. Kalau teman-teman peka ya dengan hal-hal seperti ini gitu kan, sudah ada gitu kan riset-riset yang membuktikan bahwa memang ada pengaruhnya gitu kan. AI ini kan memang betul tadi yang disampaikan di awal oleh Pedro bahwa ini membantu pekerjaan manusia gitu, tapi tidak 100%. Kenapa gitu? Karena tentu ini akan berpengaruh dengan cara berpikir gitu. Ini yang mengkhawatirkan gitu, karena di kalangannya teman-teman ini bisa dibilang ya sangat bergantung dengan adanya AI itu sendiri gitu. Jadi semua apa serba carinya di AI gitu kan. Jadi kan semua udah terlampir tuh, udah istilahnya udah ada lah gitu, yang teman-teman cari, yang teman-teman mau tuh ada di situ gitu. Tapi kan pada akhirnya itu tidak memperlihatkan bahwa itu adalah hasil buah pikir dari siswa gitu. Jadi yang membahayakan justru di situnya gitu. Jadi kalau dibilang membantu, iya sebetulnya membantu gitu kan, tapi ternyata ada sisi-sisi yang lainnya nih gitu, yang mungkin perlu diawasi, yang perlu dikontrol juga gitu kan sebagai penggunanya. Kedua itu bagaimana respon dari Miss sendiri ketika siswa-siswi menggunakan AI untuk proses pembelajaran? Oke, ChatGPT. Nah, kalau ditanya ya pasti hampir semuanya ya menggunakan ChatGPT. Dan pasti teman-teman juga merasakan lah gitu. Mungkin tidak hanya di pembelajaran saya saja gitu, tapi di pembelajaran lainnya juga demikian. Nah, tentunya dari saya sendiri gitu kan, makanya kenapa saya selalu menekankan untuk handphone itu ditaruh, terus kemudian yuk kita sama-sama belajar menuangkan pikirannya teman-teman di dalam sebuah tulisan itu sendiri gitu, supaya ya melatih kemampuan berpikirnya gitu. Dengan adanya sebuah pertanyaan seperti ini, nanti saya akan menjawabnya seperti apa ya gitu. Jadi nggak melulu bergantung dengan ChatGPT itu gitu kan. Nah, yang baru-baru ini ya, minggu-minggu ini mungkin kan ada tugas juga tuh, kayak wawancara gitu kan. Bahkan sampai membuat sebuah pertanyaan aja harus dibantu oleh ChatGPT gitu kan, oleh AI itu sendiri. Nah, itu kan saya ngerasa kenapa gitu harus dibantu dengan ChatGPT, padahal teman-teman bisa loh gitu kan membuat sebuah pertanyaan yang jauh lebih baik gitu dan lebih bagus juga gitu kan. Karena sebetulnya itu kan ya apa yang teman-teman penasaran ya tinggal dituangin aja gitu di situ. Nanti perihal kalimatnya salah atau benar kan bisa diperbaiki gitu kan bersama dengan guru yang bersangkutan gitu. Jadi kalau saya sih ya dibilang kontra, ya saya kontra dengan adanya AI atau ChatGPT tersebut gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa teknologi itu sudah masuk gitu kan. Nah, jadi ya bagaimana pintar-pintar sebagai seorang guru gitu kan untuk mengawasi penggunaan ChatGPT di kalangan siswa. Selanjutnya, bagaimana menurut Miss selaku guru pelajaran dalam penilaian kepada siswa-siswinya ketika menggunakan ChatGPT? Oke, guru itu kan biasanya tahu ya gitu ya secara ini aja sih sebetulnya kemampuan gitu kan, masing-masing punya kemampuan
bisa tahu gitu mana yang memang jawaban itu hasil buah pikir siswanya dengan memang itu mencari di internet atau melalui ChatGPT gitu. Karena akan berbeda gitu. Nah, temuan yang saya alami gitu kan baru banget kemarin ada 3 orang siswa yang ternyata jawabannya itu semua sama gitu. Dari kalimatnya tuh semuanya sama gitu. Ketika saya tulis saya coba tanya, ya mereka mengakui gitu, mereka dibantu dengan ya itu tadi ChatGPT itu tadi. Padahal pertanyaan yang saya minta adalah ide kreatifnya gitu. Artinya ide kreatif kan berarti ya hasilnya teman-teman itu gimana. Jadi sebetulnya kalau ditanya gimana untuk menilai, ya kita sebenarnya tahu gitu, sebagai guru tuh kita tahu mana yang memang itu hasil dari buah pikir siswa dengan yang memang dibantu dengan ChatGPT. Karena dari kalimat itu tuh kelihatan. Gitu. Kalau hasil siswa itu kan biasanya kalimatnya masih belum biasanya belum sempurna lah gitu. Jadi masih mungkin ada yang kebalik-balik atau mungkin ada pengulangan kata di setiap kalimatnya gitu kan. Tapi kalau sudah menggunakan ChatGPT, dia terlalu baku banget, pasti itu dia terlalu baku banget, udah ketahuan gitu. Dan biasanya kelihatannya juga dari ya jawaban siswa-siswanya itu gitu. Kalau ternyata jawaban siswa-siswanya mayoritas sama, berarti kemungkinan besarnya itu dalam ya penggunaan ChatGPT. Mungkin sekian yang sudah kita sampaikan. Dari Miss Mita juga sudah bantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai dampak AI terhadap siswa-siswi prestasi prima. Nah, selanjutnya kita ada informan yang kedua. Di sini selaku siapa? Karita dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Dari kelas 10 2 IPA. Nah, kita akan mewawancari Karlita terkait dampak AI juga di kalangan murid-muridnya nih guys. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana penggunaan AI dalam proses pembelajaran? Oh, kalau misalnya dalam proses pembelajaran kan AI itu sebagai kayak alternatif gitu ya. Selain Google kan AI lebih apa ya? Kayak lebih komplit jawabannya. Jadi murid atau siswa-siswa lebih itu percaya gitu lebih ya? percaya ya sama AI daripada sama Google atau diri dia sendiri. Selanjutnya, apakah pengguna AI dapat menghambat dunia pendidikan siswa-siswi prestasi prima? Kayaknya iya sih, karena kalau dengan dia sering nyari di AI atau di Google kan nggak ngeluarin ide dia kan. Kayak misalnya apa yang di otak dia cuma nyalin atau ngeringkas dari jawaban AI, jadinya dia nggak efektif gitu loh buat pembelajaran dia sendiri. Oke. Terus selanjutnya boleh? Selanjutnya, apakah menurutmu data yang diberikan AI itu valid? Valid nggak? Kayaknya sih enggak, karena kan walaupun ada yang benar ya, cuman kan nggak semuanya ini. Karena kan kadang AI sama Google aja ada yang beda ya. Apalagi kalau kayak di buku, kalau kita cari informasi lebih lanjut di buku sama di AI dan di Indo kok ada yang beda gitu loh. Jadi nggak 100% valid gitu ya untuk Iya. datanya atau informasi yang diberikan gitu. Oke. Terima kasih. Makasih ya Karlita. Iya. Nah, ini informasi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita akan menanyakan informan yang terakhir. Halo semuanya, jadi sini kita udah sama informan terakhir kita, yaitu ada Brian. Dari 10-2. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama untuk Mas Brian. Yang pertama adalah kenapa anak muda suka menggunakan AI? Karena AI itu kita untuk mencari informasi atau jawaban tertentu. Karena mudah, ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua untuk Mas Brian yaitu apakah siswa akan menjadi ketergantungan setelah menggunakan AI? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena tergantung pemakaiannya atau penggunanya. Misalnya penggunanya melakukan hal buruk, yaitu contohnya plug ketiplek jawaban dari AI. Kalau hal baiknya itu kita amati, tiru, modifikasi. Selesai. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Mas Brian agar tidak bergantung kepada AI? Pertama-tama kita akan mengubah cara pikir, pola pikir kita, yaitu dengan tidak bergantung pada AI. Yang kedua, belajar dengan serius. Yang ketiga, jangan pernah mencontek dalam AI. Ya gitu, kita harus modifikasi dan jangan tidak plug ketiplek. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Brian sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Dadah. Dan yap, itu dia informasi yang kita dapat kawan-kawan. Dan yap, kita udah tutup dulu ya kawan. Dan yap. Dan yap, itu dia informasi yang kita dapat dari teman-teman kita dan Miss Meta. Oke, dan yap, kita tutup dulu ya kawan-kawan. Dan yap.